ganteng terus. Ngejreng sih. Jadi BPJS Tenagakerjaan itu punya slogan. Iya. Kerja keras, Nah, terus? bebas cemas. Wih. Nah, gitu dong. Oh, gitu ya? kan? Gak perlu khawatir lagi dan gak perlu mikir banyak lagi. Iya. Saya kan cuma pedagang di rumah, saya kan cuma pedagang cilok misalnya. Iya. Pedagang buah itu gak perlu khawatir ternyata ya. Tapi Polola, gue tadi menarik banget. Ya namanya umur kita nggak ada yang tahu. Tadi yang Iya. manfaat yang gue menarik banget tentang beasiswa pendidikan. Yang tuh ini adalah yang nanti akan diahli warisin oleh anak jika kita kecelakaan kerja atau meninggal, Polola. Nah betul banget. Jadi kita nggak khawatir lagi, Polola. Jadi nanti BPJS Tenagakerjaan itu kan jadi anak kita kayak udah terjamin gitu, Po. Jadi kita namanya umur kan kadang-kadang kalau lagi kerja nggak tahu ya kan, Nah, Po? iya. Nah itu, Po, yang gue Nah berarti dari situ pun nggak perlu bingung-bingung ya. Bener, Po. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi langsung datang aja di outlet terdekat ya. Kalau misalkan sekarang denger nih, Iya. duh penasaran nih buat kedepannya gimana, langsung datang ke kantornya aja. Untuk yang di Kota Bekasi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya nih yang penasaran bukan kita aja ya Bang. Oh, masih semangat ya, Pak ya? Iya. Asik. Karena kesempatannya bagus banget. Ya kan kesempatannya bukan cuma 1, 2, 3 kayaknya sampai 100, 200 kali 1000 kali Pak ya. Kesempatannya banyak ya. Wow. Oke nih, untuk apapun pekerjaannya, apapun pekerjaannya nih ya dari BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini bukan hanya untuk pekerja kantoran saja, betul apa enggak itu Pak? Baik, Pak Lola. Jadi memang di awal tadi saya sampaikan bahwa sekarang nih memang kami juga fokus untuk merambah ke sektor informal tadi. Yang tadi kan yang perkantoran sudah banyak. Kalau itu memang regulasinya cukup ketat ya. Nah untuk yang sektor informal, jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan pedagang, tukang ojek, misalkan tukang somai itu ya. Iya. Terus Nelayan ya, Pak? nelayan, Petani juga bisa ya? ya. Terus apa aja jenis kriteria pekerjaannya. Yang penting bekerja, Iya. maka bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Dan di Kota Bekasi ini masih banyak ya. Iya. Kalau kita lihat dari data BPS masih 29 ribuan lah ya pekerja sektor informal yang baru terdaftar. Artinya masih sekitar 5,8% ya. Masih perlu kita edukasi, kita sosialisasi sehingga kedepannya benar-benar bisa dipahami, kemudian banyak yang mendaftar dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kota Bekasi. Sehingga kedepannya tentu mudah-mudahan bisa mengurangi atau bisa mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya ya. Karena ketika terjadi risiko, memang tadi disampaikan Bang Betok, itu semua tidak menginginkan risiko itu. Ya. Tetapi risiko itu bisa terjadi sama siapa saja. Nah, ketika itu terjadi, tentu kita bisa merasakan manfaatnya. Iya. Ya. Mungkin itu untuk yang sektor bukan penerima upah bisa disebut ya. Jadi kalau nanti agak bingung sektor informal, lebih enak sektor informal, tapi bukan penerima upah juga sama ya, bukan penerima upah. Jadi kalau yang perkantoran tadi penerima upah, ya, untuk yang perkantoran pegawai tadi. Nah kalau di Kota Bekasi, alhamdulillah sekarang pemerintah kotanya sudah aware terhadap program pelindungan jaminan sosial. Sekarang sudah RT RW dan memang di berbagai kota sudah hampir ini karena ada dorongan dari pemerintah pusat, Permendagrinya itu sudah mendorong terkait dengan perlindungan jaminan sosial, khususnya di bukan penerima upah. Ya, jadi sekarang sudah banyak pekerja-pekerja rentan yang didaftarkan, mandiri juga banyak ya. Di Kota Bekasi ini RT RW itu sudah mendapat perlindungan. Ya tentu diharapkan beberapa kriteria pekerjaan yang lain, kayak misalkan ada imam masjid, itu masuk tuh, guru-guru ngaji. Jadi kalau Bang Betok di rumah anak-anaknya ngaji, kan ada gurunya tuh. Ada gurunya. Nah itu Bang Betok bisa daftarkan. Ya. Sekarang ada program sertakan. Ya. Boleh saya lanjut nih? Boleh. Karena boleh kalau banget. bicara jaminan sosial ini panjang ini. Dan, Karena saya lagi panas di Pak. dan memang harus detail. Iya. Jadi Polola, Bang Betok,
itu bisa berpartisipasi dalam program yang lagi dicanangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada namanya program sertakan. Program sertakan. Sebenarnya ini kita dorong untuk perusahaan sih, aware terhadap lingkungan sosial. Jadi kalau biasa kita tanggung jawab sosial lah. Kalau di perusahaan namanya CSR kali ya. Tapi kalau kita biasa sering menyebut bahwa ini tanggung jawab sosial lingkungan, TJSL-nya. Bukan hanya perusahaan, tapi personalnya pun bisa. Kayak Mbok Lola menyisikan ya untuk perlindungan kecelakaan kerja, kematian, misalkan Mbok Lola kan sekarang anaknya berapa? 5? Baru mau 2 Pak. Wah, baru 2 ya. Baru mau 2. Iya. Ini 5 Pak. 7 kemarin. 7 ya. Iya. Jangan 4 Pak. 4 ya. Iya. Jadi itu bisa didaftarkan misalnya guru ngajinya. Pak Uus ini kami daftarkan deh. Ini guru ngaji anak-anak, guru madrasah anak-anak ya. Atau lingkungan sekitar ada musola, ada masjid, ada gereja dan sebagainya ya. Itu bisa didaftarkan melalui program sertakan. Nah, bisa dari individunya. Contohnya tadi saya sampaikan Pak Lola sama Bang Betok. Pulang dari sini mungkin bisa berkontribusi program sertakan tuh. Nah, tadi sih sebelum mulai katanya, "Wow, saya ada nih," katanya lingkungannya. Nggak apa-apa. Jadi memang itu tidak ada kewajiban, tetapi secara semangatnya bisa membantu dari sisi perlindungan jaminan sosial. Karena iurannya juga mungkin sangat terukur sekali. Tadi sampaikan bahwa 2 program saja bisa dimulai dari 16.800 dengan tabungan hari tua 36.800. Ya, Insya Allah. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau lihat Pak Betok tadi pagi sebelum acara, wah rokoknya bungkusannya tebal-tebal kayaknya mahal itu. Jangan-jangan kalau buat jaminan sosial masih lebih itu. Masih lebih. Itu ya, artinya dibandingkan dengan pemberian yang bersifat konsumtif, ini lebih produktif ya menurut kami ya gitu ya. 16.800 perlindungan untuk 1 bulan, 36.800 gitu ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dapat tadi kan, dan jaminan kematian. Benar. Itu kira-kira. Baik, Lola dulu. Gua mengingetin teman-teman musik gua nih. Iya, siap. Ketika mendengar kita adalah sebutan pekerja mandiri, misalnya dokter ojol, petani, penyanyi, MC dan juga anak musik. Gua langsung sapa, "Hei penyanyi dan anak musik." Hai teman-teman. Jangan ragu-ragu. Dengerin nih ya. Nggak jelas nanya Bang Betot nih. Gua lagi dengerin nih ya. Pokoknya semangat terus nih. Ya oke. Lola, kita lanjut lagi Lola. Oke, pastinya. Tentunya kita perlu bocoran juga nih dari Bapak nih. Ayo, pekerja Indonesia ini kan apakah sudah tercover semuanya atau gimana nih? Ya. Jadi masih banyak yang tadi saya sampaikan untuk Kota Bekasi saja. Itu dari data BPS yang ada untuk sektor bukan penerima upah atau sektor informal itu masih sangat sedikit sekali. Masih sekitar 5,8%. Artinya masih banyak sekali potensi masyarakat yang perlu kita edukasi, kita sosialisasi sehingga kedepannya masyarakat merasa aware, ya, dan ketika perlindungan jaminan sosial itu sudah bisa diterima dan melekat, ya, kepada masyarakat, tentu ini bisa membangun masyarakat sejahtera, ya, dan tentu ini butuh proses dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari radio yang Elgangga yang sekarang ini Pak. Ya kalau bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali kita lakukan sosialisasi. Ya, kita bisa mengedukasi ya, dan sampai kemudian kita bisa juga mempublikasi manfaat-manfaat yang ada dalam perlindungan jaminan sosial. Ya, jangan sampai orang taunya bayar iurannya saja, tetapi kita juga harus mengedepankan manfaat yang terima. Ya, karena sekali lagi kami badan publik, sehingga kami harus benar-benar meyakinkan kepada publik bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu memang ada untuk para pekerja Indonesia.
Nah, ini kayaknya Paula punya pertanyaan ya. Coba Pok, lo apa? Jadi gini, ini kan untuk ketenaga kerja misalnya Iya. buat dia hanya pedagang di rumah. Di rumah. Tapi dia hanya sendiri Pak. Misalnya dia istrinya sudah meninggal dan kebetulan memang tidak punya anak. Kebetulan beliau juga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan nih. Ya. Contohnya ya Pak ya. Ya. Nah terus siapa yang akan mengurus? Kebetulan beliau ini hanya sendiri. Oh, Ya. iya. Maksudnya Tapi dia pengusaha rumah. Pengusaha rumah. Dia hanya punya ini contoh ya Pak ya, contoh untuk masyarakat mungkin peserta juga yang baru mau ya. oke, Nah, ini untuk orang yang hidup sebatang kara. sebatang kara. Dia Iya. punya usaha. Tapi dia punya usaha. Iya. Dan kebetulan dia juga sebagai peserta misalnya dia hanya hidup sendiri. Iya. Ya. Bagaimana cara mengurusnya dan siapa yang akan mengurus beliau? Iya. Kan di awal sudah disampaikan bahwa semua masyarakat pekerja Iya. ya, itu bisa mendaftarkan program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya. Mau yang punya keluarga banyak, Ya. keluarga yang sendiri itu Iya. bisa didaftarkan. Maksudnya ini kan penerima manfaatnya siapa? Iya, Kan gitu ya. Di dalam regulasi kami sudah diatur. Jadi misalkan tidak ada, tentu ini menjadi bagian dari apa? Karena uang yang masuk ya Pak, iuran yang masuk tadi itu menjadi uang negara ya, yang dikelola oleh negara. Ya. Yang tentu ketika tidak ada penerima manfaat itu menjadi kelolaan negara, gitu. Jadi tentu ini bisa secara regulasi kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa semua bisa masuk pada prinsipnya. Ya. Ya, nah nanti untuk siapa manfaatnya, nah secara regulasi sudah diatur. Dan salah satunya kalau itu tidak sama sekali uang itu tetap ada, yang menjadi uang kelolaan negara. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak khawatir juga ya Pak ya? Enggak khawatir juga. Atau mungkin ada semacam surat pernyataan gitu ya. Misalkan akan diwariskan dan sebagainya. Iya. Nah nanti tentu itu melalui proses yang ada di kami, sehingga intinya pekerja tidak ragu ketika sudah terdaftar. Iya. Mungkin seperti itu ya. Jadi apapun bisa terrealisasi ya. Bisa terrealisasi ya. Keren banget Bang Betul. Iya dong, Jangan ragu-ragu Bang. pastinya. Mindset gue, otak gue lagi gue ke teman-teman artis aja kalau gue jujur banget nih ya. Jadi ini suatu program kok, apabila kita nanti ada pertemuan paguyuban, ini kita bisa sampaikan buat manfaat teman-teman kita kok. Berarti adanya program-program terbaru dari BPJS Jam Sostek ini Iya. ternyata memicu sosial juga ya Pak? Iya, sampai ini kan yang kita khawatirkan memicu tadi jiwa Pak, sosial iya, juga, tentang hari tua kita gitu Pak. Kita kalau udah tua di usia 60 hampir 70 mau ngapain coba Pak? Iya. Tapi kalau kita punya jaminan seperti ini kita udah nggak khawatir lagi. Iya. Ada lagi Pak? Ada dong, pastinya ini kan tentunya sebuah tantangan juga ya udah Pak ya. pasti dong. Iya buat teman-teman di luar sana yang punya usaha dan bagaimana untuk masa depan anak-anak gimana, anak cucu gitu Pak. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah di sini tantangan seperti itu apa aja nih langkah yang ditempuh untuk BP Jam Sostek sendiri? Ya, untuk keberlangsungan kehidupan keluarga Iya. para pekerja Iya. dari manfaat penyelenggaraan jaminan sosial. Jadi tadi manfaat yang didapat sudah sangat banyak sekali Pak. Banyak banget. Beasiswa, contoh tadi beasiswa itu Iya. dari mulai TK ya, sampai perguruan tinggi. Iya. Nilainya 174 juta kalau dinominalkan untuk 2 orang putra putri. Ya. Kalau 3 gimana Pak? Katanya yang diambil 2 karena memang ada 2 ininya. Nah itu bagian dari proses kesejahteraan. Ya. Bagaimana dengan para keluarganya? Jadi sebenarnya bisa aja gini. Jadi ketika ahli waris itu mengambil haknya, ya untuk bisa meneruskannya lagi. Iya. Itu ahli waris bisa juga mendaftarkan diri. Yang penting dia punya pekerjaannya. Itu ya. Gitu. Jadi perlindungan ini memang namanya jaminan sosial itu kan untuk masyarakat ya. Makanya dikelola oleh negara. Polola. Jadi kalau kita bandingkan dengan, kita kadang tidak bisa dibandingkan dengan karena di Indonesia jaminan sosial cuma satu kan. Jaminan sosial ketenagakerjaan itu cuma satu. Jadi kita kalau membandingkan jaminan sosial, kesejahteraan dan sebagainya, mungkin antar negara kali ya. Jadi itu lebih
lebih wise lah, lebih pas ketika kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, waduh. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Butet. Iya, silakan. Pokoknya program yang udah dibentuk ya, kalau yang saya lihat iklannya kan 2021 ya Pak ya, Iya. sudah ditandatangani oleh Pak Presiden ya. Iya, jadi benar-benar sudah resmi. Jadi untuk para peserta atau calon-calon peserta jadi nggak perlu khawatir lagi. Betul. Iya, karena program ini benar-benar resmi langsung dari pemerintah. Nah, jadi gini Pak, artinya kalau ada apa-apa sama orang sekitar kita, artinya mereka punya jaminan kan? Betul. Iya, misalnya untuk warga punya asisten rumah tangga nih, pas belanja di pasar amit-amit tiba-tiba di jalan kecelakaan kerja. Nah, ini untuk ART sendiri bagaimana Pak? Ya. Bisa tidak untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Sostek? Ya. Jadi Pak Lola, prinsipnya warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan. Kita tidak melihat kriteria pekerjaannya. Asisten rumah tangga, ya. Kita ambil contoh misalkan ini, kalau asisten rumah tangga jelas ya. Jadi ketika terjadi resiko itu pada saat dia bekerja kan, ketika ke pasar gitu ya, ke warung, ya, belanja itu kan karena memang pekerjaannya. Iya. Jadi tidak hanya misalkan asisten rumah tangga, pekerjaan di rumah, kemudian yang di cover yang di seputar rumah. Tidak. Jadi selama dia bekerja ya dan berkorelasi terhadap pekerjaannya, katakanlah dia beli bawang di pasar kan gitu ya. Misalnya gini, ada tukang nasi goreng gitu ya. Dia mengalami risiko di tempat jual nasi goreng. Kalau itu kan masih kelihatan sekali. Tapi kalau ada tukang nasi goreng kemudian pas lagi belanja subuh-subuh di pasar misalkan ya, Bang Metot tiba-tiba terjadi risiko ya, kecelakaan kerja. Loh Pak Us kan gak lagi jualan itu katanya. Iya, tapi dia lagi belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Gitu. Nah itu bagian dari risiko kecelakaan kerja. Gitu. Dan itu di cover oleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Gitu Mbak Lola. Jadi apa saja deh Mbak Lola. Pokoknya Mbak Lola lihat, wah ini ada tetangga rumah gitu. Segera daftarkan Mbak Lola. Ya, sampaikan ya, diedukasi, daftarkan. Sehingga ketika itu juga sampai pada ketika menerima manfaat. Jadi kalau bisa terus diedukasi ya. Jadi tentu kami menghimbau kepada masyarakat yang sudah terdaftar, sudah merasakan manfaatnya, itu bisa untuk disampaikan kepada semua warga masyarakat ya, pekerja, bahwa pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu memang ya sangat penting dibutuhkan untuk mereka semua. Pokoknya top marco. Ya kan di sini kan menurut informasi kalau misalnya mau jadi peserta bisa langsung daftar melalui handphone sendiri. Betul. Ya kan dengan mendownload aplikasi yang sudah ada. Nah misalnya ada peserta yang mau jadi peserta tapi dia nggak punya handphone karena dia nggak bisa baca, bagaimana Pak? Tapi dia mau jadi peserta. Iya, langsung daftar saja ke tempat kami. Jadi kalau ke tempat kami ini, kalau di BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, nggak usah pakai nomornya berapa, pokoknya depan alun-alun saja udah itu kantor kami ya Pak. Udah paham ya? Ya jadi khususnya Kota Bekasi ya Pak ya? Jalan Pramuka itu ya. Jadi tiap pagi banyak sekali di situ. Dan kita bisa punya channeling pembayaran di mana saja. Jadi mau di agen-agen kita ada agen perisai dan banyak sudah agen perisai. Ada juga channel lain seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada Indomaret, Alfamart, BRI Link, BNI 46 itu ya, perbankan itu, ada Pegadaian, ada Pos ya, hampir semua channel itu ada. Jadi yang tidak bawa HP tidak usah khawatir, ya. Yang penting punya nomor HP. Jadi untuk komunikasi ketika terjadi risiko-risiko sosialnya. Iya betul. Ya, dan nanti di situ juga akan di kami itu datanya lengkap, jadi ahli warisnya dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir deh terhadap perlindungan atau manfaat yang ada dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Iya. Keren banget Bang. Pokoknya dibilang top marco top deh pokoknya. Iya, berarti sampai buat warga yang misalnya ada juga yang gini, saya mah nggak bisa pakai HP zaman sekarang.
Taunya yang pakai pulsa gitu kan ya. Jadul ya, HP jadul. Tetap aja langsung datang ke kantor ya Pak ya. Nggak perlu khawatir ya. Betul. Pokoknya nih buat mitra El Gangga, pendengar El Gangganya lagi denger ini ya. Jadi pendengar kalau mau kerja keras, bebas cemas, daftar BP Jam Sostek. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Iya. Oke Pak Lola, kayaknya kalau memang harus ada pertanyaan boleh, tapi waktunya memang tipis banget. Soalnya Bapak Us juga menyampaikan di segmen terakhir buat mitra Siaman Siar. Biar jelas sejelas-jelasnya, singkat tapi padat. Ya karena waktunya juga udah mau habis nih Pak Us ya. Tapi mudah-mudahan mitra udah jelas Pak Us. Saya sendiri juga sudah langsung menangkap dengan tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan juga kita bisa menyampaikan ke teman-teman kita yang kagak dengerin radio, ini Nah kalau yang dengerin yakin banget udah jelas banget. Nah, kalau yang dengerin yakin udah jelas banget. Karena tadi murah banget Pak ya, per bulannya cuman 18.600. Iya. 16.800 untuk 2 program. Ada 2 program. Sedangkan kalau mau tambah dengan tabungan hari tuanya, ya itu tambah 20.000. Jadi 36.800 ya. Gitu. Pak, satu dong betot yang nanya aja Pak. Iya. Saya punya anak kan 2 sudah kerja, 2 masih sekolah, istri juga kerja di rumah. Kalau dengan pakai nama satu kayak kakak gitu dengan saya aja, apa dengan 3-3-nya Pak? Nah saya ini mendaftarkannya Pak. Iya. Jadi harus saya daftarkan semuanya anak saya ini. Iya, yang bekerja yang didaftarkan. 2, sudah 2 anak saya sudah kerja 2. Pak kami ada 2 Pak anak yang sekolah. Iya, yang sekolah 2. Belum bekerja, belum bisa didaftarkan. Belum bisa. Yang bisa didaftarkan adalah masyarakat, warga Indonesia yang bekerja. Iya. Apapun jenis pekerjaannya. Itu kira-kira. Iya. Berarti kalau saya kan 1, anak saya 2, berarti saya harus daftar 3 kalau gitu. Iya, daftar secara mandiri bisa. Iya. Kalau memang pekerjaannya mandiri. Tapi kalau Bang Bertot kan pekerjaannya di perusahaan. Perusahaan. Anak saya juga di perusahaan juga sama. Ya berarti didaftarkan oleh perusahaan. Oh, daftarkan oleh perusahaan. Betul. Oh, gitu. Berarti anaknya Bang Betot ngomong ke bos. Berarti Betul. Polola. Daftarin dong, Berarti gitu. istri ya Pak yang mandiri karena istri kan kerjanya di rumah lewat online gitu Pak. Iya, istri bisa daftarkan secara mandiri. Gitu. Gitu. Jadi setelah pulang dari sini Bang Betot bisa langsung melakukan transaksi pembayarannya lewat channeling kita. Kan di samping rumah kan ada Indomaret, Alfamart ya kan? Sekalian belanja, sekalian jangan lupa itu. Saya branding Atau ada sebelahnya ada perbankan, Briling, ya itu bisa. Saya di Jati Asih tinggalnya cukup ramai sekali Pak di sana. Lengkap. Itu coba. Baik. Aduh. Lola nggak terasa Lola? Iya, sebenarnya masih penasaran Masih sih. penasaran. Iya. Tapi gampang sih kalau penasaran langsung datang ke kantornya aja deh, puas-puasin deh pertanyaan itu ya. Ya, silakan Pak sampaikan sebelum kita closing Pak untuk mitra El Gangga. Iya. Ya, untuk masyarakat khususnya di Kota Bekasi, ya, jangan ragu untuk mendaftarkan program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya. Kami selalu siap, ya, memberikan informasi, memberikan edukasi, ya, sekaligus kami juga selalu siap, ya, untuk bisa melakukan komunikasi secara masif di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tunggu dan silakan jangan ragu untuk mendaftar. Ketika ada keraguan bisa langsung datang ke kantor kami atau bisa datang ke channeling pembayaran tempat kami untuk melakukan informasi ya. Apa yang menjadi keraguan dari para pekerja khususnya di Kota Pekanbaru. Di Bekasi, mohon maaf ya. Jadi kalau mau kerja keras bebas cemas, daftar BP Jam Sostek pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Kira-kira begitu. Oke, sebelum kita break nih Bang Betot ya. Karena kan zaman sekarang media sosial kan udah banyak ya Pak. Iya, betul. Facebook, Instagram, YouTube udah pasti ada dong. Nah, langsung aja dibuka deh di media sosial itu deh kalau misalnya masih belum entar dulu deh jalannya masih capek misalnya. Ya udah buka aja media sosialnya Pak ya. Ya, media sosial juga kita ada, call center juga kita ada. Bisa jangan ragu untuk menghubungi semua link-link kami ya, termasuk website kami di BPJS Ketenagakerjaan Go.id. Ya, situ doang lengkap sekali dan pendaftarannya sekarang sangat mudah sekali. Iya. Oke, Pak Lola, karena waktulah yang memisahkan Benar kita. banget. Pak Uus, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di sini. Karena tadi kata Pak Uus, memang kalau diterangkan itu nggak cukup 1 jam 2 jam. Iya. Panjang banget. Jadi atur nuhun Pak sudah hadir di Radio El Gangga.
sudah memberikan buat motivasi kita. Iya, terima kasih juga sama rekan-rekan yang udah Sama-sama. hadir ya. Terima kasih banyak Mbak Lola, Bang Beto. Bang Beto. Oke, kita berjumpa lagi. baik. Terima kasih, kita pamit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.